pada tahun 2012 terdapat 532.130 kasus, yang artinya sekitar 0,6 kasus pasien serebral palsi. Menyebabkan pergerakan di anak itu akan terganggu perkembangannya. Yang kedua motorik, yang ketiga ke postur nanti. Ini nantinya ada infeksi selama hamil yang menyebabkan bayinya itu mungkin tidak bertumbuh dengan baik. Tentu kalau saya lagi nggak ngapa-ngapain dikagetin, kaget dong. Supaya dia punya komunitas sehingga bisa sharing antara orang tua dan anak-anaknya, saling support, dan kita membentengi mereka dari bullying masyarakat karena keterbatasan fisik, mental, dan kognitif tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapa Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, perkenalkan, nama saya Kiki sebagai host pada episode kali ini. Sobat sehat di rumah, tahu nggak kalau tanggal 6 Oktober diperingati sebagai World Cerebral Palsy atau Hari Cerebral Palsy? Menurut Bappenas, pada tahun 2012 terdapat 532.130 kasus, yang artinya sekitar 0,6 kasus pasien cerebral palsi. Dan di Indonesia sendiri itu tercatat prevalensinya sekitar 6 kasus pada 1.000 kehamilan. Wow, lumayan banyak juga ya. Dan hari ini saya nggak sendirian, saya hari ini ditemani oleh 2 dokter spesialis. Nah, hari ini beda nih. Bedanya kenapa? Karena kita punya 2 dokter dan kita bisa berdiskusi secara seru untuk hari ini membahas tentang cerebral palsy. Hari ini saya ditemani oleh Dokter Anissa, spesialis anak. Halo. Dan saya juga ditemani oleh Dokter Aan, spesialis neurologi. Halo. Baik dokter, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama-sama dokter ya. Dokter Anissa, apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa. Untuk dokter Aan sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sepertinya habis praktek tadi ya? Iya. Habis poli, langsung ke sini ya. Kita langsung spesial ya, Mbak. Wah, spesial. Pakai telur dokter? Enggak usah, nanti malam kalau pakai telur. Nanti malam. Oke dokter Anissa, hari ini kita akan membahas tentang cerebral palsy karena kebetulan hari ini merupakan hari cerebral palsy dunia. Langsung aja saya ingin nanya kepada dokter Aan. Dokter, ini kan pada zaman sekarang ini sepertinya orang tua atau kita kurang tahu tentang apa sih dokter sebenarnya cerebral palsy itu. Mungkin dokter Aan bisa menjelaskan? Ya, jadi cerebral palsy itu memang kasus neuropediatri ya. Jadi kasus pada anak yang juga pengaruh ke saraf. Penyebabnya memang karena gangguan di otak yang akan menyebabkan pergerakan di anak itu akan terganggu perkembangannya. Yang kedua motorik, yang ketiga ke postur nanti. Dan biasanya karena gangguan di otak ini nanti akan disertai oleh gangguan-gangguan yang lain, ada komorbid atau penyerta yang lain. Contohnya yang paling sering itu epilepsi atau kejang. Dan ini munculnya biasanya saat masa-masa pertumbuhan otak anak gitu. Di usia berapa dokter biasanya kira-kira? Perkembangan anak itu kan mulai sejak dalam kandungan. Betul. Perkembangan otak anak itu sampai dia lahir, sampai paling enggak usia berapa dokter Anissa? Mungkin Kalau anak, kita bilang anak berarti sampai 18 tahun dong. Setelah itu kita over ke saraf. Gitu. Misalkan dia masih ada gejala ya. gitu. Jadi penanganannya untuk anak bisa ke dokter Anissa dulu. Ya. Kemudian kalau misalnya sudah di atas 18 tahun Baru udah masuk bisa. kita overkan ke dokter. Enak ya dokter ya. Iyalah ya, jangan diambil sendiri semua. Boleh kemaru dokter. Betul. Kolaborasi ya. Betul, kolaborasi. Jadi seperti itu gitu. dokter ya. Jadi untuk cerebral palsy sendiri itu apakah mempengaruhi dari ini dokter? Masa kehamilan? Mungkin saya bisa tanyanya ke dokter Anissa ya. Oke. Nah, itu masa kehamilan ibu apakah mempengaruhi kemudian anak lahir dengan cerebral palsy? Ya, jadi memang cerebral palsy itu salah satu faktor resikonya itu bisa kita lihat mulai dari intrauterin. Jadi sejak kehamilan, misalkan nih nantinya ada infeksi selama hamil yang menyebabkan bayinya itu mungkin tidak bertumbuh dengan baik ya, baik secara perkembangan fisiknya maupun perkembangan otaknya.
Dan nantinya biasanya bayi-bayi yang dia itu berat badan lahirnya rendah atau bayi-bayi yang lahir kurang bulan ya, disertai ada infeksi maternal, itu resikonya lebih tinggi untuk bisa mengalami cerebral palsy. Oh gitu. Itu kalau misalnya pas habis pas habis melahirkan, itu apakah ada ciri-ciri khusus kalau sama misalnya kayak Down syndrome lah misalnya. Kalau Down syndrome kan pas lahir gitu kan langsung kayak kelihatan. Apakah cerebral palsy itu kelihatan kayak gitu juga, dokter? Jadi kalau kelihatan langsung sih tidak, tetapi yang bisa kita ukur kan anak, kalau misalkan bayi baru lahir itu kita mengukur lingkar kepala. Betul. Biasanya salah satu cirinya adalah dia didapatkan dengan mikrosefali. Jadi lingkar kepalanya itu lebih kecil dibandingkan bayi seusianya yang normal. Jadi kita punya patokan kalau misalkan bayi prematur itu lingkar kepalanya berapa, kalau bayi aterm atau cukup bulan itu lingkar kepalanya berapa. Nah bayi ini ternyata dia lebih kecil lingkar kepalanya, kan karena tadi kan perkembangan otaknya terganggu, sehingga dia tidak berkembang dengan baik. Salah satunya itu. Terus kemudian bisa jadi dia juga mengalami kejang pada masa neonatus. Jadi masa neonatus itu masa 0 sampai 28 hari. Jadi kalau misalkan dia ada mengalami kejang di masa neonatus atau misalkan nantinya dia mengalami kejang di bawah umur 1 tahun, itu faktor resiko menjadi cerebral palsy juga lebih besar. Jadi seperti itu. Iya. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan ya. Jadi kita nggak bisa langsung mendiagnosanya langsung sekali lihat. Berarti ada mengukur lingkar kepala dan lain sebagainya. Terus misalnya dokter, ini saya nanya nih, apakah anak dengan cerebral palsy itu selalu anak prematur atau anak yang cukup bulan lahirnya juga bisa terkena cerebral palsy, dokter? Oke, kalau kita bilang apakah selalu, tidak, tapi change atau kemungkinan terjadi itu ada. Apalagi sih yang harus kita amati. Jadi kan nantinya kalau dalam perkembangan anak itu kan kita mengamati salah satunya adalah bagaimana perkembangan kemampuan motoriknya. Nah di situ biasanya itu ada keterlambatan perkembangan dari motoriknya. Kemudian ada juga gangguan dari pergerakan, disertai ada kekakuan atau misalkan kelemahan dari ototnya, ya. Dan ya ada kejang tadi yang seperti disebutkan oleh Dokter Aan. Jadi ya epilepsi nantinya mengarah ke sana. Betul. Gitu. Di UMM ini ada banyak nggak dokter pasien yang didiagnosa dengan cerebral palsy, baik anak maupun yang dewasa? Banyak dengan. Banyak, lumayan ya, lumayan, ya. Kalau di anak sendiri ada beberapa pasien kami yang mengalami cerebral palsy yang mungkin kalau sudah sampai usia di atas 18 bisa jadi pasiennya Dokter Aan. Gitu. Kemarin sempat ketemu juga dok di poli ya. Akhirnya jadi sindrom. Jadi beberapa pasien kalau anak sejak kecil kejang, nanti kalau jadi dewasa namanya jadi sindrom epilepsi namanya. Sindrom epilepsi. Dan sindrom epilepsi itu banyak, ada ratusan. Salah satunya kemarin tuh kasus sindrom Lennox-Gastaut dok, yang itu sindrom yang sangat susah langka ya dok ya. Apa namanya itu sindrom? Lennox-Gastaut. Itu penemunya. itu nama penemunya, Lennox-Gastaut itu nama penemunya. Kalau yang nemuin saya sindrom gigi. Jangan sampai jadi sindrom ya. Jadi pasien itu sejak usia 5 tahun kalau saya dok. Jadi ceritanya pasien itu kejang mulai 5 tahun. Terus akhirnya jadi CP sampai nggak bisa posturnya sudah berubah. Nggak bisa kaku terus, tangannya kaku terus, nekuk terus, apalagi sampai punggungnya itu agak bungkuk gitu ya. Terus kejang. Dan sering ngeces, ngiler itu loh Paki. Jadi makanya kayak ngiler udah besar kan harusnya nggak ngiler ya. Iya, itu. Oh gitu ya. Kalau kita ngiler makan tuh juga termasuk ya. Ngiler makan enak ngiler. Jadi lapar nih. Oh gitu ya. Berarti ada sindrom itu baru apanya? Ditemukannya yang Lennox-Gastaut. Oh, udah lama tapi cukup jarang dan kalau sudah kena itu langka. Kalau sudah seperti itu susah. Penanganannya susah. Harus minum obat rutin dan multidisiplin ya, jadi nggak cuma saraf toh, jadi perlu nanti juga fisioterapi. Iya betul. Dan memerlukan kepedulian dari orang tua yang sangat tinggi untuk menangani pasien dengan cerebral palsy ini ya dokter ya. Dan kesabaran tentunya dokter ya. Harus berlapis-lapis itu kesabarannya. Iya betul, karena sepertinya pasiennya kan akan sangat ketergantungan dengan orang tua maupun pengasuh. Betul. Jadi memang harus semua pihak yang ada di sekitar anak ini harus benar-benar support sistemnya harus berjalan dengan baik.
Itu ada gangguan dari bicara juga nggak sih dokter? Untuk pasien dengan cerebral palsy? Iya, tapi yang pasti bicara karena struktur otaknya sudah beda, nggak seperti anak pada umumnya ya dengan usianya. Pasti bicara, kognisi itu juga pengaruh, terus koordinasi antara dia gerakan, geraknya itu pasti akan kacau dia. Jadi itu masuk tanda gejala dokter ya? Berarti sekalian aja dokter dijelaskan ya untuk tanda dan gejalanya untuk pasien dengan cerebral palsy itu apa aja dokter? Mungkin kalau dari awal bayi itu agak susah ya kita ngelihatnya, tapi kalau dari segi neurologis kita bisa melihat dari refleks primitif dulu. Refleks primitif itu paling nggak usia 2 tahun dia harusnya hilang. Tapi kalau dia sudah di atas 2 tahun kok masih belum bisa nelen, belum bisa menegakkan lehernya, itu pasti arahnya ke cerebral palsy. Ya, gampang gitu. Mungkin yang lain tanda tumbuh kembang lain dokter Anissa yang lebih. Tadi kok apa dokter? Primitif apa tadi? Refleks primitif. Itu gimana dokter? Mungkin bisa dijelaskan biar tahu. Nah, refleks primitif itu sebenarnya refleks manusia yang sudah ada sejak dia lahir ya. Refleks primitif itu refleks protektif kita sejak bayi. Tapi dia akan hilang kalau sudah 2 tahun. Harusnya hilang. Contohnya apa refleks primitif? Ini kalau bayi kita kasih mau nyusu. Ya, misalkan refleks bisa gitu loh. Refleks bisa. Harus ini kan dia kayak mencari sesuatu. Rooting refleks namanya. Jadi seperti itu. Contohnya seperti itu. Atau kayak yang model yang sekarang lagi viral tuh yang kalau dikagetin ya. Jadi kan bayi dikagetin gitu kan dia kan begini ya. Kalau Anda dikagetin kan Anda nggak akan begini gitu ya. Tergantung kalau saya lagi nggak ngapa-ngapain dikagetin kaget dong. Betul itu. Ya itu contohnya refleks primitif. Caranya kayak gitu. Jadi refleks yang sudah ada mulai lahir gitu ya dokter ya. Kalau itu dilihat ada kelainan mungkin bisa diperiksakan langsung ke dokter syaraf terlebih dahulu atau ke dokter anak dulu nih. Biasanya kalau dia datangnya bayi atau anak-anak biasanya datang ke kami dulu. Ya. Tapi nanti kalau kami perlukan untuk konsultasi, misalkan di situ kami punya konsultan neuropediatrik, biasanya kita oper ke konsultan neuropediatrik. Jadi dokter anak yang dia konsultan saraf. Kalau misalkan butuh kolaborasi lain, maka kita juga rujuk ke dokter spesialis saraf. Seperti itu. Gitu ya. Terus tanda gejalanya tadi kan ada refleks primitif, apalagi dokter? Tadi yang seperti saya sebutkan, jadi jelas dalam perkembangan kalau kita lihat ke perkembangan itu kan ada 4 aspek, ada motorik kasar, motorik halus, sosial, personal, sama bahasa. Yang awal kita bisa deteksi itu biasanya memang motoriknya, motorik kasar maupun motorik halusnya. Berarti dia ada kelainan perkembangan. Kalau kita udah kelihatan, kok ada kelainan perkembangan seperti salah satunya tadi, anak misalkan harusnya usia 4 bulan dia bisa menegakkan kepala. Maksudnya kepalanya bisa tegak lehernya. Kalau misalkan 4 bulan belum bisa tegak, setelah kita stimulasi, kita berikan stimulasi adekuat, 2 minggu kita evaluasi, kemudian kita orang tuanya kita berikan edukasi yang baik, kok masih belum, maka kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Misalkan seperti itu. Contohnya gitu. Adalah ada keterlambatan motorik. Ya, walaupun belum tentu CP, tetapi kita harus juga berpikiran bahwa nantinya bisa ada kemungkinan itu. Jadi contohnya seperti itu. Kayak speech delay, terus walk delay dan lain sebagainya juga termasuk di situ atau enggak dokter? Itu bisa, karena nantinya kan bagian otak itu untuk bahasa sama untuk motorik itu kan saling berdekatan gitu ya dok ya, bener ya? Nah, jadi saya memastikan validasi dulu ya. Jadi karena saling berdekatan biasanya akan saling berpengaruh. Jadi pada anak-anak yang CP nantinya dia juga akan mengalami keterlambatan bicara. Walaupun kalau misalkan kita bilang speech delay, kita nggak bisa langsung ini anak speech delay, enggak. Karena kita harus melalui proses panjang untuk menentukan bahwa memang anak ini speech delay. Karena speech delay sendiri kita bisa tahu apakah dia bahasa reseptifnya yang kena, apakah bahasa ekspresifnya yang kena. Modelnya kayak gitu. Iya dokter. Yang akhirnya ada kayak terapi rehab. Kalau nggak salah teman saya tuh ada yang anaknya speech delay. Jadi dia kayak terapi di rehab itu. Terapi bicara. Betul, terapi bicara itu. Tapi itu enggak dokter ya kalau yang itu ya? Ya, nantinya kan pasien-pasien CP ini juga kita lakukan fisioterapi ya dok. Sama juga salah ya satunya untuk adalah terapi. Ya, jadi terapi rehabilitasi medik, bisa untuk terapi okupasi, bisa terapi bicara, terapi okupasi sendiri kan kita ada beberapa, misalkan sensori terintegrasi, terus kemudian kita bisa behavior terapi, bisa sensorik retraining, misalkan gitu, banyak modelnya. Nah, kita kolaborasi sama spesialis rehabilitasi medik.
Jadi menyangkutnya lumayan banyak ya kalau untuk banyak. pasien cerebral palsy ya, masih ada anak, dokter Iya. syaraf, terus ke rehab medik juga. Iya. Jadi untuk perawatannya itu tadi adalah bisa dilakukan rehab ya dokter ya, di Yes. rehab medik. Selain itu dokter, perawatan apa nih untuk pasien dengan cerebral palsy? Nah ini biasanya kalau udah dewasa Ya, itu ada gangguan visus penglihatan biasanya. Itu perlu kita juga kolaborasi sama dokter mata. Tapi kalau di saraf sendiri sebenarnya ada pemeriksaan namanya VEP ya, Dok. IPP ya. Nah, visual evok potensial. Tapi di sini mungkin di Muhammadiyah belum ada alatnya itu. Kalau ada nanti itu bisa kita lihat sarafnya terganggu apa enggak, saraf penglihatannya. Karena kalau biasanya pasien CP itu dari sejak kecil dia udah nggak respon, kita kasih kan biasanya anak-anak kita panggil dia kan noleh ke iya. Ya, ke anu sumber kita, suara. ke sumber suara. Ya, Iya, ke sumber iya. suara karena pendengarannya Atau- duluan yang berjalan ya, Dok. ha-ha. Nah, Kalau CP itu biasanya enggak, dia tadi itu mungkin ya tandanya yang belum tersebutkan tuh. Kalau kita panggil dia nggak langsung respon nggak langsung noleh ke atau ngelirik ke lawan bicara kita, biasanya gitu. Yang kedua dari cahaya, mungkin dia nggak kurang respon bisa dengan mengenali cahaya ya, Dok. kurang bisa mengenali kurang cahaya. Itu bisa kita evaluasi pakai VEP tadi, visual evok potensial kalau di saraf. Oh, Kalau sudah ada gangguan di saraf mata pasti nanti efeknya bisa ke penglihatan ya, bisa buta. oke. Kayak gitu. Jadi cerebral palsy ini nggak cuman menyerang Nggak di cuman. motorik aja dokter ya, Ya. tapi bisa sampai ke visual. Ya. Apalagi dokter bisa menyerang kemana lagi? Secara umum pokoknya gangguan struktur otak itu yang karena dia dari awal pertumbuhannya nggak bagus, jadi kan bisa ke semuanya ya. Yang pasti satu motorik tadi, yang kedua mata, yang ketiga bisa pasiennya jadi agak rewel tuh, gangguan. Moody ya, Moody, jadi ya. kayak psikologisnya ya, Dok ya. Benar. Kena ya. Jadi banyak. Bisa jadi Behaviornya. bisa jadi hidrosefalus juga pasiennya. Oh gitu, bisa sampai hidrosefalus juga dokter. Kalau Ya, bisa. terlalu mikrosefali tadi ya Dok ya. Iya. Jadi otaknya mengecil, cairannya Yang banyak. Oh, Nah, betul. Terus dokter, kalau untuk pasien dengan cerebral palsy ini, apakah harus rutin untuk kontrol? Terus kemudian apakah obatnya ini juga merupakan obat seumur hidup? Gitu, pertanyaan saya itu. Oke. Siapa dulu, Dok? Kalau dari kami pastinya iya. Iya. Karena kan sebenarnya pasien cerebral palsy ini kita nggak bisa sembuhkan 100%. Iya. Cuman kita bisa mengontrol bagaimana menjaga kualitas hidupnya supaya nantinya dia bisa tidak terlalu tergantung pada orang lain kalau anak-anak. Terus kemudian kalau dari kami sendiri bagian anak, karena memang kami juga memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan, berarti pertumbuhan itu kita juga perlu perhatikan bagaimana berat badannya ya. Kalau tinggi badan pasti karena dia ada postur yang dia Iya. gangguan, dia tidak bisa sesuai. Sehingga kita juga harus perhatikan nutrisi. Ya, Asupan jadi di sini nutrisinya. ya dari bagian anak kita juga harus detail sekali untuk menghitung asupan nutrisinya sudah cukup atau tidak, karena kan otomatis dia resiko untuk terjadinya sakit dia lebih besar. Iya. Sehingga kalau misalkan dia nutrisinya tidak tercukupi, akhirnya pasien-pasien CP ini banyak jatuh pada kondisi gizi buruk. Nah, kalau misalkan dia ada kondisi gizi buruk, ini kan komorbid ya, dalam Iya. artian dia makin parah. Sudah dia CP ya dengan disertai ada gejala epilepsi, ada gizi buruk, Iya. dia makin sering terkena infeksi, akhirnya kualitas hidupnya makin turun. Turun. Jadi seperti itu, sehingga nutrisi juga harus dikontrol. Yang lain mungkin kalau dari bagian anak yang juga harus kita perhatikan adalah bagaimana pola pengasuhan. Jadi asah, asih, dan asuh. Ya, jadi memang selain nutrisi, stimulasi perkembangan juga harus kita optimalkan. Kemudian menciptakan lingkungan yang dia itu penuh Support. cinta, ya. Jadi Support, penuh ya. cinta. Jangan sampai anak CP ini misalkan kena bullying oleh lingkungannya. ya, betul, Karena kan betul, sekarang betul. ini Ya, marah betul. ya, marah Lagi bullying hits ya. Nah, itu bagian Kekurangan jadi ya, bullying gitu loh. Ya. betul. Itu jadi bagian tumbuh kembang pediatrik Iya. sosial akan menghandle itu bagaimana supaya dia punya komunitas sehingga bisa sharing antara Penting. orang tua dan anak-anaknya saling support, dan kita membentengi mereka dari bullying masyarakat betul, karena betul. keterbatasan fisik, mental, Betul. dan kognitif Iya. tadi. benar. Ya. Gitu. Selain dia udah ada masalah psikologis, ditambah nanti dibully kan malah Iya, makin kasihan betul, lagi dokter ya. kasihan, betul. Dan yang paling kayaknya benar-benar penting itu adalah peran orang tua ya dokter ya. Benar. Iya. Di sini. Peran orang tua dan keluarga, lingkungan Yes. ya, lingkungan gitu. Orang tuanya harus punya persepsi atau mental yang luar biasa Betul. hebat ya, Ya. pada anak-anak yang CP ini. Dan harus ini kalau di saraf itu utamanya kita KI ke keluarga, Dok. Iya.
motoriknya itu nggak akan bisa balik Betul. seperti orang normal. Jadi dia akan seperti itu. Akan seperti itu karena dari awal modalnya pertumbuhan otaknya sudah nggak Nggak bagus. Dari awal pertumbuhan otaknya nggak bagus, pasti apapun yang kita lakukan, pakai obat, pakai fisioterapi itu hanya menunjang. Kita hanya bisa meningkatkan potensi yang Kualitas hidup ada. tadi, Benar. meningkatkan kualitas hidup. Paling nggak satu itu, yang kedua mobilitasnya ya apa, penyertanya, kayak kejangnya atau ada gangguan yang lain, infeksi dan sebagainya, itu kita turunkan Kontrol ya, seminimal Dok, ya? mungkin. Nggih, ya. Oh. Jadi kejangnya harus kita kontrol pakai obat kejang itu kalau dia kontrol. Mungkin bisa juga dikasih obat pelemas otot ya mungkin. Iya, betul. Kayak untuk Beberapa kasus kita mengurangi. melemaskan ototnya biar karena kan ada yang tipe spastik yang Iya, kaku, yang kaku karena itu. dia ada 4 tipe kan sebenarnya. Kalau yang spastik biasanya kita kasih pelemas otot ya, Ya, Dok, supaya untuk dia nggak mengurangi. terlalu kaku. Karena Iya. kan kalau kaku banget dia juga mempengaruhi ini ya, Dok, ya, otot-otot di Otot-otot pencernaan pencernaan. kayak gitu. Jadi salah satu perawatan di rumah nih dokter, kan otomatis kan obat dapat nih dari dokter, kedua dokter pasti kan dapat. Perawatan di rumah dokter, perawatan lanjutan artinya kan perawatan yang akan berlanjut terus menerus. Perawatan lanjutan yang bagus dan tepat untuk pasien dengan cerebral palsy, entah itu harus dilakukan RUM kah atau gimana dokter? Saya dulu. Kedokteran, yang Iya. Kalau pengalaman ya dari pasien-pasien CP itu kan memang jarang ya usianya sampai dewasa ya. Iya iya. Makanya kita maksimalkan dengan tadi itu terapi dari sejak kecil, tumbuh kembang, nutrisi, kita kurangi komorbidnya dengan Komorbidnya. obat kejangnya itu. Harapannya usianya bisa sampai usia dewasa, usia seperti orang normal. Kalau udah sampai nanti perawatannya ya pasti satu fisioterapi itu tetap Fisioterapi. kita latih. Syukur-syukur kalau keluarganya sudah bisa mungkin melakukan sendiri di rumah itu, guys. Iya. betul. Yang kedua, Diajari nanti ya makanya, Dok, ya. benar. Yang kedua kita jaga supaya pasien ini kan dia rentan dari sejak kecil, dia rentan ya pasti dari segi nutrisi, vitamin itu kan. Sama ini pola tidur, Dok. Kalau Yes. Oh, pola di tidur. saraf itu tidur itu sangat mempengaruhi soalnya perkembangan otak dan Iya. kesehatan ya, imunitas itu ya. Iya, jadi memang pola tidur itu terkait tidak hanya perkembangan otak atau mood seorang anak, tetapi juga bagaimana dia makannya. Benar. Jadi nanti nutrisinya, sering tuh Mbak Kiki kan dengar anak GTM, itu salah satunya kita harus evaluasi pola tidurnya kayak apa. Oh. Jadi ya kesana nantinya ranahnya saling terkait. Karena pada saat tidur itu tubuh mengeluarkan hormon yang dia sangat terikat dengan hormon lapar kenyang. Hormon lapar kenyang Iya, dokter. dan yang memetabolisme makanan. Jadi saya harus banyak tidur biar Tambah. lapar kenyang. Kebanyakan tidur. Panjang ya, Pak ya, Pasti masih kalau dia. disebutkan ada banyak. Banyak, ya, iya. Kalau Benar. tangannya kemana-mana dia, jaring-jaringnya. Benar. Terus tadi misalnya nih pasiennya ternyata ada gangguan di pola tidur, apalagi pasien masih kecil ya dokter. Apakah memang harus diberikan obat tidur dokter? Kadang kan untuk pasien masih kecil kan Ya. kadang kalau- kasihan lah kalau misalnya dikasihkan obat tidur. Artinya kalau dia terganggu ke tidurnya, akhirnya nanti kan terganggu semuanya. Itu gimana dokter? Kalau dari kami bagian anak sih nggak sampai ngasih obat tidur sih Iya. Mbak, maksudnya seperti itu. Tapi kita perbaiki dengan sleep hygiene. Jadi kami punya Itu gimana dok? cara sleep hygiene. Jadi menerapkan bagaimana rutinitas tidur yang baik. Misal nih anaknya kalau mau tidur dia udah tahu tandanya. Ayo misalkan udah maghrib, jadi mungkin satu kita bawa dia ke kamar, terus habis itu Oh. ditemaramkan lampunya, diganti bajunya, diganti baju tidur, dia dibikin enak, dibikin hangat. Kemudian suasana kamarnya juga dibikin nyaman, tidak berisik, modelnya seperti itu. Bisa kita bacakan cerita, misalkan sebelum tidur. Jadi anak sudah tahu bahwa oh ini it's time to sleep kayak gitu. Oh. Jadi itu adalah sleep hygiene yang diterapkan tiap hari continuous, yang itu nantinya akan termemori, Terbiasa. Benar. terbiasa, Oh. jadi habit. Benar. Sehingga nantinya begitu dia tidur, dia nyenyak, ya baru nanti kita cari lagi apakah selama dia tidur itu dia terbangun-bangun. Karena kan masalah tidur itu nanti banyak lagi. Kualitas tidurnya gimana? Betul. Nah. Jadi kualitas tidur itu Kualitasnya. tidak hanya mengawali tidur, tetapi Ya. pada saat dia tidur dia sering Sampai terbangun, semuanya, ya. terus atau misalkan pada saat dia terbangun dia mau tidur lagi susah dan lain sebagainya. Iya, iya, dokter. Jadi Oh, itu nanti gitu ya. saling berpengaruh. Iya. Apa sleep hygiene ya? Sleep hygiene. Jadi sebenarnya sleep hygiene sepertinya bisa diterapkan meskipun bukan pasien dengan cerebral palsy ya dokter ya? Ya. Iya, pada Ya. semua anak sih. Pada semua Biasanya anak. kita KIE orang tua atau edukasi orang tua untuk menerapkan itu, terutama ibu-ibu yang mau nyapih anaknya Iya. ya, biasanya biar penyapihannya itu penuh cinta gitu. Wes, Wes. jadi kan dibuat nyaman dulu nih, dibuat nyaman dulu Iya, anaknya betul. sampai benar-benar enak, terus habis itu bisa tidur, terus kualitas tidurnya juga kita evaluasi Iya. ya dokter ya. Oh gitu. Terus dokter untuk CP sendiri ini, apakah ini merupakan penyakit genetik dokter? Dan kira-kira apa bisa disembuhkan?
Iya. Dokter. Iya. Iya. Jelas genetik ya. Pasti genetik yang pertama. Karena kalau ada bakat genetik itu akan lebih mudah, pertumbuhan otaknya itu akan cepat terganggunya dibandingkan yang tidak. Tadi makanya disebutkan sama Dr. Anissa kan, bisa nggak pasien yang berat badan lahir normal bisa terjadi CP ya? Masih ada kemungkinan. Di samping penyebab yang lain tuh multifaktor, banyak sekali infeksi saat, pokoknya sejak pertumbuhan otak itu dimulai. Jadi kan sejak di dalam kandungan sampai bayi itu lahir. Jadi bisa dari faktor ibunya waktu hamil mungkin terjadi infeksi, infeksi waktu ibu hamil. Jadi ibu hamil terkena infeksi yang mungkin dia nggak sadar ya. Benar, kalau dia kena infeksi ya. Benar. Biasanya kalau nggak nemen-nemen ibu hamil itu terus dilewatin aja kayak gitu loh. Kadang itu. Bisa juga mungkin trauma waktu melahirkan. Bisa. Trauma waktu melahirkan. Ya, mungkin proses persalinannya itu ada trauma. Misalkan seperti contohnya itu. apa, Dok? Misalkan proses persalinan dengan alat. Ya. Kalau sekarang kan sudah banyak sesar ya Mbak. Kalau misalkan dulu itu masih pakai vakum ekstraktor, pakai forceps, misalkan model seperti itu, atau persalinan yang didukun bayi, yang lain-lain, steril. yang nggak steril. Iya bisa juga. Bisa juga apalagi Dok? Biasanya kalau habis melahirkan, maksudnya pas bayinya sudah lahir, terus ada perdarahan, kejang, ada infeksi intrakranial, misalnya infeksi saraf, model kayak gitu Mbak, itu juga bisa. Jadi CP. Jadi intinya sejak pertumbuhan otak itu dimulai. Jadi waktu dia di dalam kandungan sampai dia lahir tuh masih bisa ada kemungkinan. Dan tadi ketambahan Dr. Anissa tadi bilang nutrisi ibu juga ya. Nutrisi dari ibu hamil juga. Terlalu banyak. Terlalu banyak makan MSG. Iya. Miskin ya betul. Ternyata luas banget ya. Tadi saya nggak menyangka kalau ternyata cangkupannya cuma tadi baca. Kemarin saya baca kelas PDF tentang cerebral palsy, ternyata setelah ngobrol cangkupannya luas sekali. Misalnya kan ada nih anak waktu kecil terus tiba-tiba dia demam. Kadang kan pasien dengan demam itu kan pasti kejang. Kan yang sampai demam tinggi itu kan sampai kejang, Dokter. Itu kalau misalnya dengan orang awam nih ya, dengan orang awam yang tidak terlalu mengenal tentang kesehatan, terus cuman dibawa ke dukun atau gimana, apakah itu juga bisa menjadi pemicu dia menjadi cerebral palsy? Bisa, tetap. Ya ada kemungkinan tetap bisa ya, Dok ya. Iya. Ya tadi itu faktornya bisa dari dalam diri pasien sendiri, genetik, apalagi nutrisinya kurang, ditambah dari luar tadi ya, infeksi, mungkin karena kurang hygiene dan sebagainya, apalagi ya kita tahu sendiri kalau penanganannya kurang steril, kalau di dukun atau di tempat yang kurang, dan orang tuanya mungkin nggak tahu kurang edukasi juga, betul. Jadi terlambat membawa ke dokter misalkan. Kan banyak pasien anak kecil yang hipertermi terus sampai kejang gitu kan banyak, Dokter. Kalau penanganannya nggak sesuai kan itu yang ditakutkan kan, Dokter ya. Mungkin Dokter penanganan nih, saya mau nanya penanganan kita deteksi dini atau untuk orang tua yang di rumah nih, kita menemukan anak ya, kita menemukan anak di rumah kejang terus dia demam. Penanganan pertama ini harus apa nih orang tua sebelum dia berangkat ke dokter? Kan harus ada penanganan dulu tuh. Itu harus bagaimana, Dokter? Yang pertama ya orang tuanya nggak boleh panik. Yang first, karena ketika orang tuanya panik ya udah bingung aja, anaknya nggak diapa-apain akhirnya gitu kan, panik cuma kesana kemari gitu aja ya. Tetapi yang penting adalah orang tua kalau misalkan dia itu sudah tahu anaknya sudah pernah kejang karena demam sebelumnya, misalkan demam tinggi terus kejang, maka untuk pengalaman berikutnya ya setiap anak suhunya mulai meningkat segera kompres-kompres, cukupi kebutuhan minumnya, berikan penurun demam sehingga tidak sampai tinggi dan dia kejang. Biasanya memang walaupun tidak setiap demam tinggi menyebabkan kejang, itu tidak selalu memang ya. Tetapi kalau misalkan dia punya apalagi dari riwayat keluarga ada faktor kejang demam di keluarga misalkan seperti itu, maka itu faktor resiko ke anaknya juga lebih tinggi. Nah, kalau misalkan ya pas kejang ya berarti orang tuanya tidak boleh panik, singkirkan benda-benda yang berbahaya dari sekitarnya, karena kita nggak tahu anak itu nanti bisa kejang, dia kan gerakannya tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga dia bisa mengenai benda-benda yang berbahaya. Terus longgarkan pakaiannya yang bisa menghambat misalkan jalan nafasnya dan lain-lain, dan tidak memberikan benda-benda untuk gigit-gigitan ya. Maksudnya kalau zaman dulu kan misalkan digigit ya Dok, sendok atau karpu ya. Kalau sekarang udah nggak musim ya Dok ya, nggak boleh gitu, betul. Jadi harus
menciptakan lingkungan yang aman dulu, Ya, dijauh-jauhkan dari barang-barang yang bisa nanti melukai atau Iya. gimana. Yang penting adalah orang tua tidak boleh panik. Panik. Ya. Ya, dan orang tua tahu harus ngapain. Iya. Setelah itu harus apa dokter? Misalnya orang tua ini masih baru pertama kali, Oke. anak saya kejang, aduh saya harus gimana nih ya? Gitu gimana dokter? Ya, itu harus segera mencari pertolongan pertama pastinya. Oke. Ya, Dok ya. Ya. Atau mungkin ada tambahan nih, Dokter Aan. Gimana dokter? Ya pasti kalau demam tadi ya dikompres-kompres. Syukur-syukur kalau pasiennya orang tuanya ya udah tahu kalau sudah punya riwayat kejang. Pengalaman ya, Dok. Pasti kan sudah sedia nih beberapa obat yang bisa dimasukkan ke dubur Dubur. tuh. Iya, Ada iya. Untuk yang- antipiretiknya udah ya. atau obat kejang yang sementara Obat kejang. bisa itu dikasihkan. Habis itu langsung harus dibawa ke UGD ya Dok ya. Yes. Jadi takutnya beberapa pasien itu kan ada yang sekali kejang sudah selesai. 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 Tapi bisa aja nanti timbul lagi kejang Continue. lagi ya itu yang Berulang perlu. kejangnya gitu ya, Dok ya. Kalau Itu- yang memposisikan dulu dokter, pasien harus diposisikan seperti apa? Itu enggak? Ya bisa, Iya. jadi Itu itu gimana? juga membantu supaya kan jalan nafasnya ya, Dok ya, itu ya supaya bagus. Jadi miring, terus kemudian dia kita harus praktek ya, dia tangannya itu Recovery harus itu ya, yang ya benar, posisi seperti recovery kan recovery. terguling modelnya Nah, ya, itu. modelnya kayak gitu ya. Jadi Itu bisa. model kayak gitu itu juga bisa. Oh. Cuman kan kadang orang tua kalau udah panik ya us nggak melakukan itu Iya, gitu iya, loh. iya. Yang penting dia nggak ngasih apa-apa sih Ya. ke anaknya, nggak Oke. gigit apa misalnya. Jadi sekarang tidak Dan boleh jangan di memberikan. ini ya, apa? Dipeluk. Biasanya kan ya kalau anu kan Didekap, langsung takutnya malah jadi hipoksia Iya. kan. Kalau Karena kan kurang di oksigen. didekap itu takutnya oksigennya kurang, apalagi Iya, iya. pas yang kejang itu kan dia jelas kurang oksigen di otaknya. Orang tuanya kan panik kadang kan langsung dipeluk. Iya. Ya biar kejangnya berhenti Oh. maksudnya gitu Iya. kan, kurangi. Niatnya Iya, baik iya. tapi bahaya. Iya betul. Gitu dokter. Terus kemudian dokter, ini nih misalnya pasien dengan cerebral palsy itu kalau dia nggak rutin kontrol, itu kira-kira apakah akan mengalami semakin perburukan? Terus kan tadi katanya kan apakah ini penyakit ini bisa sembuh kan? Intinya kita kan hanya meningkatkan kualitas hidup. Ya. Tadi kalau misalnya pasien ini misalnya keluarganya udah capek nih, aku capek akhirnya nggak kontrol tuh apakah akan semakin buruk dan untuk yang sampai parahnya seperti apa? Gitu dokter. Nah, sebenarnya sih CP ini kan suatu gangguan motorik dan postur tubuh yang dia sifatnya non progresif sebenarnya. Ya sehingga sebenarnya dia tidak terlalu berbahaya karena dia non progresif. Tetapi Iya. yang bahaya ini yang menyertanya ini tadi, Nah. kejangnya ini Mbak, yang bahaya itu itunya sebenarnya. Kalau CP-nya sendiri ya wis kayak gitu itu aja Iya. kayak gitu. Misalkan dia udah kena motorik sama postur tubuhnya dia seperti itu, ya dia akan seperti Sampai itu. besar Ya. seperti itu. Ya, nggak akan yang berubah banyak. Makanya tadi dokter Aan kan menceritakan kalau misalkan orang tua tidak boleh high ekspektasi Ya. ya dok terhadap motoriknya. Maunya anaknya nanti bisa tegak Normal lagi, lagi. normal Ya, lagi susah. itu susah, memang agak susah. Tetapi yang Oh. penting kita ngontrol kejangnya. Ya. Ya, misalkan seperti itu. Karena yang paling sering muncul itu kejangnya, Mbak. Gitu. Atau ya tadi infeksinya. Misalkan dia kurang nutrisi, akhirnya dia sering terkena infeksi lain yang dia bisa menyebabkan anak ini akhirnya sering sakit, sering masuk rumah sakit. Akhirnya kan jadi kualitas hidupnya juga jelek. Dan kalau sudah dewasa, kalau kejang itu kan biasanya kita kasih obat kan 2 tahun, habis itu kita evaluasi ya EEG ya, apa rekam otak. Rekam otak. EEG itu. Kalau EEG-nya sudah normal, harapannya kan sudah obatnya mungkin bisa kita tap off ya, dikurangi. Tapi yang ditakutkan tuh gini, CP itu karena dari sejak awal otaknya sudah tumbuhnya nggak normal, kurang maksimal ya, kurang optimal. Akhirnya biasanya listrik otaknya itu juga nggak maksimal. Biasanya kejangnya juga akan terus. Berlanjut. Kalau dia nggak kontrol rutin atau mau monitoring tadi itu ya, rekam otaknya nggak tiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, takutnya tadi itu berubah jadi epilepsi, awalnya epilepsi berubah jadi sindrom epilepsi. Oh. Kalau sindrom epilepsi itu susah banget, Jadi lebih Malah parah. lebih lebih susah parah. ya? Jadi lebih Obatnya, parah. obatnya tuh nggak cukup 1 biasanya, 2, 3. Ya, Jadi multidrug misalkan. multidrug. Jadi OAE-nya kita berikan multi ya dok ya, Multi. beberapa obat OAE misalkan. Oh gitu. Obat anti epilepsi. Jadi prognosanya sampai lumayan ya dokter ya. Ada tambahan jadinya sindrom epilepsi. Oke. Baik dokter, Ya. sudah itu pertanyaan Yang kita banyak hari ya. ini kita sudah ngobrol-ngobrol kita hari ini santai ya, serius tapi santai ya. Santai. Jadi tadi saya udah baca banyak ternyata ada lebih banyak lagi cerita dari dokter Anissa sama dokter Aan. Oke, baik sobat sehat di rumah, selesai sudah podcast kita pada hari ini. Untuk sobat di rumah, kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Kiki pamit undur diri bersama dengan Saya dokter Anissa spesialis anak. Saya Dr. Aan, spesialis saraf. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.